Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Batubara dengan nomor NIM D1A021063. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang zaman Romawi kuno. Jadi, Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah semenanjung Apenina atau sekarang kita kenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga sangat cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya yang dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintahan Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan Romawi pada 750 sampai 510 sebelum Masehi, zaman kedua adalah zaman Republik Romawi pada 510 sampai 31 sebelum Masehi, dan zaman terakhir adalah zaman Kekaisaran Romawi pada 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Berikutnya adalah asal-usul peradaban Romawi kuno. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno dikenal dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Pada 550 sebelum Masehi, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Micena yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadi secara drastis pada 509 sebelum Masehi ketika rakyatnya menggulingkan Raja Tarquin, raja terakhir di kerajaan Romawi. Berkembangnya Romawi menjadi kekaisaran besar. Zaman Republik Romawi dimulai pada 510 sampai 31 sebelum Masehi. Pada mulanya, sistem pemerintahannya bersifat aristokrat. Republik ini kemudian tumbuh menjadi suatu imperium dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi seluruh wilayah Laut Tengah. Pada 264 sebelum Masehi, Romawi berhadapan dengan Kartagia, bangsa yang menguasai wilayah Afrika Utara dan Mediterania Barat. Kedua bangsa ini kemudian bertempur dalam Perang Punik, di mana Romawi berhasil menghancurkan peradaban Kartagia sepenuhnya. Nasib Republik berubah ketika muncul 3 serangkai yang disebut triumvirat. Mereka adalah Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus. Pada 66 sebelum Masehi, 3 serangkai ini menyerbu Roma untuk menggulingkan Republik. Dari pemerintahan demokratis, rakyat Roma malah menobatkan Kaisar sebagai penguasa tunggal yang praktis menjadi diktator. Kebesaran Kaisar menimbulkan ketidaksenangan dan pemberontakan dari kelompok yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius. Selanjutnya adalah karakteristik peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan peradaban Yunani. Masyarakat Romawi lebih khusus dalam membangun sistem pemerintahan, hukum, dan undang-undang untuk negara. Hukum Romawi pada dasarnya termasuk jenis hukum perdata pada zaman Kekaisaran Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Kaisar Bizantium. Hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi ini menjadi landasan serta patokan yang kuat bagi perkembangan hukum di seluruh dunia. Kehidupan sosial peradaban Romawi kuno. Perkembangan bangsa Romawi di bidang sosial adalah munculnya sistem pembagian kelas ke dalam 2 golongan, yaitu patrisia dan plebea. Golongan patrisia terbatas di kalangan orang-orang yang memiliki tanah luas atau secara turun-temurun telah menjadi kelas aristokrat. Sedangkan golongan plebea diisi oleh masyarakat biasa. Selanjutnya adalah kepercayaan bangsa Romawi kuno. Pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia atau apapun. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian pada masa pemerintahan Tiberius, tumbuh agama baru yaitu Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme.
Selanjutnya adalah keruntuhan Romawi kuno. Pada masa pemerintahan Theodosius, Kekaisaran Roma dibagi menjadi dua bagian, yaitu Roma Barat dengan ibu kota Roma dan Roma Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Pembagian ini didasari oleh serangkaian ancaman suku barbar yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas negara. Akan tetapi, pada kenyataannya pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan Kekaisaran Romawi. Selanjutnya adalah peninggalan peradaban Romawi kuno. Yang pertama adalah Colosseum, kedua Circus Maximus, yang ketiga Castel San Angelo, yang keempat Tembok Hadrian, selanjutnya Corpus Juris Civilis, selanjutnya karya sastra Expo Aeneas oleh Vergilius, dan terakhir karya sastra Ode dan Satrie oleh Horatius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safriatun, NIM D1A021062, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan kaum Monarkomaken. Maka di sini saya akan mencoba membahas kaum ini di mana para tokohnya memiliki efek dan sejarah sehingga pada era modern masa kini. Istilah Monarkomaken adalah berarti anti raja atau menentang raja dalam arti umum. Namun pada masa abad pertengahan bukanlah bertujuan untuk menentang raja, namun adalah akses pada raja tersebutlah yang ditentang. Karenanya adalah hal yang melekat pada para pemikir besar bahwa kaum ini adalah sebab ajaran-ajaran para pemikir besar, negara dan hukum. Kaum ini ada karena keabsolutan kekuasaan daripada raja dan adalah sebuah problema kekuasaan yang cukup rumit pada masa itu untuk memisahkan perihal terpenting dan tertinggi antara negara, raja, agama, dan tujuan dari kaum ini. Tujuan dari kaum ini adalah membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Absolut adalah pemerintah, istilah absolut secara pemerintah adalah satu ciri pemerintahan monarki dengan pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi konstitusi maupun hukum. Secara prinsipnya, mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar baru pada sistem ketatanegaraan dan juga tidak menentang adanya kerajaan, namun mencari dasar dan batas daripada kekuasaan raja itu. Pada alasannya dan tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tersebut, kaum ini dan para tokohnya membahas dan mengemukakan mengenai hubungan negara dengan gereja dan berbagai bentuk dan berdasarkan baru yang ditimbulkan oleh kaum-kaum reformator dan absolutisme. Sebagai contohnya adalah apakah raja itu berhak memerintah bertatanegaraan dengan aturan-aturan agama? Setidaknya jawabannya ini memiliki dua jawaban, ya dan tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka penjawab tersebut menyetujui bahwa timbulnya pemerintahan Triani, sesuatu kekuasaan absolutisme, dan bagaimana jika tidak, berarti orangnya penjawab itu menyetujui bahwa ada unsur akan kekuasaan duniawi. Sekian dari saya menjelaskan tentang Monarkomaken. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.